tidak berangkat. Oh ya. Saya tidak berangkat. Tidak. Baik. Bersedia untuk sumpah atau berjanji, Pak? Berjanji. Berjanji. Bapak Protestan? Kristen Protestan. Protestan ya. Berjanji ya. Ya, Pak. Ya. Mengucapkan janji berarti ya. Tadi ada catatan. Ada Pak itu? Ya. Oh ya. Ya. Ya, seperti Bapak janji Pak ya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya berjanji saya berjanji bahwa saya bahwa saya untuk menjadi ahli untuk menjadi ahli dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan pendapat pendapat mengenai soal-soal soal-soal yang dikemukakan yang dikemukakan berdasarkan berdasarkan pengetahuan pengetahuan dan pengalaman saya pengalaman saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa ahli ini akan memberikan keterangannya atau pendapatnya yang terkait dengan hukum konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 ya. Silakan kepada pihak termohon 1, 2, dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Bisa langsung ke ahli. Saudara ahli, termohon keberatan akan menanyakan kepada ahli, terutama hal-hal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di dalam salah satu konsideransinya menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Kemudian di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 juga dalam konsideransinya disebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan sarana dalam optimalkan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Nah, di sini dikatakan bahwa mengoptimalkan partisipasi publik. Dan partisipasi publik itu kaitannya dengan hak masyarakat meminta informasi publik kepada badan-badan publik, bahkan terkait juga dengan pejabat publik. Nah, kami minta pendapat ahli tentang bagaimana hubungan antara keterbukaan informasi publik dengan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya sebagaimana masuk di dalam konsiderasi tadi. Ya, terima kasih Pak. Saya kira di dalam konstitusi kita secara tegas dinyatakan di dalam pasal 1 itu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi pengertian kedaulatan ada di tangan rakyat bahwa pembentukan pemerintahan saja pun adalah melalui kewenangan rakyat yang memindahkan kewenangan tersebut, mentransfer menjadi satu bentuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Terutama memilih presiden sebagai kepala negara dan juga wakil-wakil rakyat yang kita pilih untuk mewakili kepentingan kita dalam pembuatan kebijakan, legislasi dan lain sebagainya. Secara teoritik sebenarnya bahwa ketika kita memilih wakil kita di DPR, hubungan kita tidak pernah putus kepada wakil kita di DPR itu
ketika mereka sudah disumpah. Tetapi di dalam beberapa kenyataan perkembangan politik di Indonesia sekarang, oleh karena adanya yang dinamakan koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan, tampaknya fraksi yang terbentuk di DPR menyebabkan kita kehilangan juga sebenarnya hubungan itu dengan anggota DPR. Tetapi di dalam hak-hak publik kita untuk melakukan kontrol, mengkritisi, dan hak-hak kritik itu juga memberikan pendapat itu adalah hak-hak yang dijamin dalam konstitusi sebagai hak asasi. Jadi perkembangan ketika hak asasi masuk di dalam konstitusi itu oleh seorang penulis dikatakan terjadi konstitusionalisasi HAM. Jadi dengan naiknya hak asasi itu menjadi bagian dari konstitusi, maka norma-norma HAM itu menjadi norma konstitusi yang bisa menjadi norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan dia bisa menjadi salah satu ukuran untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan publik itu bisa kita kritisi atau tidak, karena wakil kita yang kita pilih dan pemerintahan yang kita bentuk adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu di dalam mencoba memberikan masukan, dan terutama ketika putus hubungan kita dalam kondisi sekarang, yaitu ketika anggota DPR itu sebenarnya masuk di dalam satu fraksi dalam koalisi itu, tampaknya kita kehilangan seperti kehilangan hubungan kita dengan wakil yang kita inginkan atau yang kita utus untuk memperjuangkan kepentingan kita. Tanpa putus pun hubungan itu, sebenarnya mereka kita kontrol sebagai orang yang mempunyai kuasa, yang berdaulat, dan kita utus mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat atau publik boleh mengkontrol, mengawasi, memberi masukan terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan publik, dan itu hanya dimungkinkan kalau kita boleh mengakses apa yang dikatakan informasi publik, termasuk keputusan-keputusan kebijakan dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan mana kita akan bisa mengukur misalnya apakah memang kebijakan yang diambil itu sesuai dengan kepentingan kita yang diamanatkan oleh konstitusi. Saya kira ini dia yang menyebabkan bahwa informasi publik itu dijadikan menjadi salah satu hak asasi manusia untuk memungkinkan kita, apakah misalnya wakil kita atau pemerintah yang kita bentuk itu melenceng dari apa yang menjadi mandat yang diberikan. Dan itulah yang menjadi tugas daripada warga negara sebagai publik yang memperoleh juga informasi publik itu sebagai bagian dari hak asasinya, yang memampukan rakyat untuk melakukan kontrol atau paling tidak kritik atau paling tidak masukan. Saya kira demikian. Dengan demikian, apakah partisipasi publik dalam melakukan kontrol, termasuk meminta informasi publik kepada badan publik, merupakan syarat mutlak di dalam menjamin negara yang demokratis? Ya, itu merupakan syarat mutlak dan juga ditentukan dalam pasal 28F. Itu merupakan hak asasi kita untuk meminta, menghimpun, menyebarkan, dan menyimpan informasi itu. Kalau ada pihak lain berpendapat bahwa partisipasi publik atau hak publik untuk mendapatkan sebuah informasi dari badan publik itu hanya merupakan hak badan publik, kalau ada yang menyatakan demikian, apakah betul? Kan masyarakat meminta informasi publik, tapi ada badan publik yang berpendapat bahwa hanya badan publik yang berhak meminta informasi publik. Setiap peraturan atau kebijakan yang menyimpang dari konstitusi sebagai hukum tertinggi itu tentu tidak wajib diikuti atau batal sebenarnya demi hukum, karena memang konstitusi kita sudah menyatakan itu dalam pasal 28F, itu adalah hak asasi manusia untuk memperoleh, menyimpan, menyebarkan
informasi publik, dan terutama di dalam satu negara demokrasi, kalau informasi publik tidak terbuka tentu kita tidak bisa memahami apa kebijakan publik yang dilakukan itu benar atau tidak. Padahal semua kebijakan publik itu tentu atas nama demokrasi adalah untuk kepentingan rakyat yang memberikan mandat terhadap wakil maupun pemerintahan yang dibentuk sebagai perumus dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita masuk ke hukum acaranya. Nah, dalam praktek peradilan, seringkali masyarakat mencari keadilan dalam melakukan upaya hukum. Terkadang ada sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, karena secara hukum acara, secara limitatif menyatakan dalam 14 hari punya hak untuk melakukan upaya hukum. Tetapi dalam praktek terkadang masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum itu setelah lewat 14 hari. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada ahli, bagaimana pandangan ahli tentang peristiwa di mana seseorang pencari keadilan baru melakukan upaya hukum setelah 14 hari. Nah, bagaimana seharusnya sikap yang diambil oleh pengadilan apabila seseorang mengajukan sebuah upaya hukum itu setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap atau setelah 14 hari kemudian? Bagaimana implikasi hukumnya atau akibat hukumnya? Ya, hak-hak daripada pihak itu sebenarnya secara ketat di dalam hukum acara diatur, dan dalam due proses itu hukum acara itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang tidak ditawar-tawar. Saya dalam pengalaman sebagai hakim peradilan umum juga, menurut pengalaman saya tidak pernah ada hak-hak misalnya untuk hak banding, hak mengajukan verset, hak kasasi atau PK itu yang tidak dihitung, yang harus dihitung secara pasti dan tidak bisa melenceng sebenarnya, kecuali bahwa banyak pihak juga di dalam menghitung hari dalam hal-hal apa yang dikatakan hari kerja atau hari-hari libur yang bisa menjadi satu hal yang menyebabkan penghitungan itu oleh para pihak pencari keadilan mengalami suatu salah pengertian. Tetapi di dalam kepastian hukum dalam hukum acara secara pasti bisa kita hitung itu apakah suatu hak-hak untuk mengajukan upaya hukum itu setelah lewat atau tidak melalui penghitungan yang pasti. Dan saya kira di dalam hal sedemikian ketika diajukan di kepanitraan pengadilan negeri atau kepanitraan seperti kuasi peradilan di negara kita misalnya KIP, itu bisa dihitung tersendiri. Tetapi ketika tetap juga diajukan satu permohonan pemeriksaan lebih lanjut baik di tingkat banding maupun perlawanan, perbedaan paham tentang apa yang menjadi tenggat yang ditentukan itu bisa terjadi antara pencari keadilan dengan pihak kepanitraan. Oleh karena itu ada kebijakan-kebijakan yang bisa terjadi bahwa ketika sudah dipastikan suatu permohonan sudah melewati tenggat, di masa lalu saya kurang tahu kalau sekarang ada kebijakan juga supaya tidak dikirimkan lagi tetapi dibuat akta bahwa telah melampaui waktu. Tetapi terkadang itu perintah, ada juga praktek yang terjadi supaya berkas juga dikirimkan kepada pihak yang berwenang, misalnya pengadilan yang lebih tinggi dan inkasu dalam hal-hal tertentu untuk bisa dihitung sendiri, dan peradilan yang lebih tinggi yang akan memutuskan apakah itu kepanitraan atau dalam putusan sela yang menjadi wewenang hakim untuk memutuskan bahwa permohonan yang diajukan telah melewati tenggat yang ditentukan dan permohonan itu bisa dinyatakan permohonan pemeriksaan lebih tinggi tidak dapat diterima. Saya kira itu adalah praktek yang terjadi dan menurut hemat saya sekarang senantiasa bisa dikirim juga ke pengadilan yang lebih tinggi, dan hakim pengadilan tinggi atau kepanitraan pengadilan yang lebih tinggi menentukan bahwa tenggat telah dilampaui
dan kemudian dikirimkan kembali atau melalui majelis akan diputus permohonan pemeriksaan lebih lanjut tidak dapat diterima. Saya kira ini yang terjadi. Baik, kita lanjut ke soal badan publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam pasal 47 dan pasal 48, pembentuk undang-undang menggolongkan badan publik menjadi dua golongan, yaitu badan publik negara dan badan publik selain negara. Nah, bagaimana pandangan atau pendapat ahli tentang mengapa dibedakan ada badan publik negara dan badan publik selain negara? Karena soal badan publik negara dan badan publik selain negara ini juga kemudian diatur kembali di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 tadi terkait dengan proses sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya, setelah adanya pembentukan peradilan tun, maka ada pembagian kewenangan secara absolut yang terjadi, di mana sebenarnya wewenang daripada peradilan tun adalah menyangkut adanya keputusan-keputusan tata usaha negara yang didasarkan kepada undang-undang administrasi pemerintahan yang diambil dan didalilkan merugikan kepentingan hukum daripada pihak yang terkena dalam keputusan tersebut. Oleh karena setelah terbentuknya peradilan tun, kemudian kita melihat bahwa kewenangan lain, tapi termasuk misalnya sekarang ini bahwa perbuatan melawan hukum saja yang menyangkut badan pemerintahan sudah menjadi kewenangan daripada peradilan tun melalui perma Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung. Dan di dalam pembagian apa yang dikatakan badan hukum publik negara dan badan hukum publik non negara, sebenarnya kriterianya menurut saya itu masih rancu, tetapi intinya bahwa ditentukan badan hukum publik non negara itu dasarnya sebenarnya bahwa dia tidak lagi mendapat suatu suntikan atau anggaran dari APBN atau APBD. Ukurannya seperti itu. Meskipun tidak selalu, misalnya kita bisa melihat badan perguruan tinggi, badan hukum yang tetap juga mendapat bantuan meskipun tidak selalu rutin, tetapi perguruan tinggi swasta juga mendapat bantuan dari APBN dalam bidang-bidang penelitian misalnya, sehingga kriteria itu bisa dikatakan rancu. Tetapi pembagian itu ada kaitan dengan apakah misalnya badan hukum publik itu mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang pemerintahan, administrasi pemerintahan atau tidak, sehingga itu bisa dibagi. Kalau dia mengeluarkan suatu keputusan tun berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan, dia tentu merupakan suatu kewenangan absolut yang tunduk kepada peradilan tun. Tetapi yang bukan itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Ini suatu pembagian yang berasal barangkali dari pembagian kewenangan antara pengadilan negeri dengan pengadilan tun. Baik, kami lanjutkan. Dalam pasal 3 peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011, Perma ini menggolongkan atau membedakan kewenangan pengadilan memeriksa sengketa informasi menjadi dua kewenangan, yang satu masuk pengadilan negeri, yang satu menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. Saya bacakan pasal 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. A. Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik selain badan publik negara dan atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik selain badan publik negara. B. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara
dan atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik negara. Nah, baik di dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik maupun di dalam peraturan Mahkamah Agung ini, kita tidak menemukan penjelasan resmi bagaimana mengidentifikasi sebuah badan publik masuk sebagai badan publik negara dan sebuah badan publik masuk sebagai badan publik selain badan publik negara. Sehingga apakah dalam praktek peradilan ini diserahkan sepenuhnya kepada tafsir hakim atau misalnya ahli bisa memberikan penjabaran tentang hal ini? Iya, di dalam klaim bahwa satu badan apakah badan hukum publik negara atau non negara, tentu saja itu merupakan suatu hal yang harus dibuktikan oleh para pihak. Pembuktian seperti itu adalah dengan melihat akta-akta atau anggaran dasar yang bisa terjadi, misalnya di situ akan diberikan kriteria-kriteria atau hal-hal yang bisa kita ukur dengan kriteria yang ditentukan tadi, bahwa badan hukum publik non negara dengan negara itu dari sudut anggaran APBN, APBD, tetapi juga penjelasan resmi yang kita lihat khususnya badan hukum perguruan tinggi itu adalah badan hukum yang telah ditentukan dengan memenuhi syarat dan dinyatakan dia badan hukum perguruan tinggi, badan hukum yang dianggap dia bisa menjadi otonom dan seolah-olah tidak mendapat lagi APBN secara rutin. Oleh karena itu kita akan melihat bahwa perguruan tinggi badan hukum itu sangat gencar mencari mahasiswa karena sumber pendapatan adalah dari pemasukan mahasiswa. Sehingga misalnya ada jalur-jalur yang sangat kompleks di perguruan tinggi itu, dan kadang-kadang kita, karena saya mengalami sebagai rektor perguruan tinggi swasta, kita kehilangan sumber karena semua sudah dengan segala saluran di perguruan tinggi negeri itu sudah diambil habis dengan gelombang-gelombang, dan bahkan kemudian membuka kampus di daerah lain seperti misalnya Gajah Mada ada di Jakarta, Brawijaya juga ada di Jakarta, karena memang mereka diharuskan untuk mandiri di dalam mengelola badan hukum publik tersebut. Saya kira ini yang terjadi. Dengan demikian, apakah dengan ada kriteria atau penggolongan perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan perguruan tinggi negeri top, artinya dia full, ya semua diatur oleh pemerintah, semua kebijakan ditentukan oleh kementerian yang membidangi soal pendidikan. Nah, apakah dengan dua penggolongan ini juga akan menentukan ke pengadilan mana? Apakah pengadilan tata usaha negara kah atau pengadilan negeri ketika sebuah proses keberatan itu mau diajukan? Ya, saya kira dengan kriteria tadi, kalau dia berhak mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan kewenangan hukum publik yang dimilikinya, tentu itu sepertinya sudah bisa jelas bahwa keputusan-keputusan TUN yang dipermasalahkan akan menjadi kewenangan dari peradilan TUN. Tetapi yang tidak, itu di dalam perma sudah dijelaskan bahwa itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Tetapi yang menjadi kompleks adalah ketika terjadi suatu keputusan yang merupakan proses di dalam Komisi Informasi Publik dan menjadi putusan, tetapi ketika pihaknya misalnya lebih dari satu atau dikatakan termohon lebih dari satu, ketika salah satu pihak saja yang mengajukan katakan keberatan, menjadi kita lihat di dalam perma itu dia menganalogikan itu dari posisi bahwa gugatan akan diajukan di tempat kedudukan tergugat. Dan di dalam hal ini kalau dia termohon secara original, tentu bahwa seandainya tergugat atau termohon informasi itu berada seperti Gajah Mada di Jogja, dan kemudian tetapi karena terlibat beberapa termohon dan kemudian ada pilihan domisili menjadi kewenangan pengadilan seperti yang kita alami, maka dia seperti ini terjadi menjadi Komisi Informasi di Jakarta. Tetapi ketika ada keberatan, tetapi satu saja yang mengajukan keberatan,
saya melihat atau mencoba memahami bahwa Perma melihat kewenangan orisinil semula bahwa gugatan diajukan di tempat tergugat, dan kemudian kalau ada keberatan atau banding tentu adalah pengadilan yang berada di tempat tergugat. Jadi kompetensi seperti ini yang ditentukan secara relatif menurut saya dianalogikan dengan apa yang terjadi di dalam gugatan biasa, bahwa gugatan diajukan di pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili. Kalau lebih dari beberapa tergugat dipilih salah satu, dan barangkali kalau dalam kasus ini Komisi Informasi Jakarta yang dipilih tentu karena berdasarkan beberapa termohon, dan kemudian KPU pusat tentu berada di Jakarta, dipilih oleh pemohon untuk diajukan permohonan informasi publik. Kalau kaitan dengan Komisi Informasi Pusat, karena memang Komisi Informasi Pusat itu hanya ada satu. Jadi siapapun pemohonnya pasti masuknya di Jakarta. Ya. Nah, ini kita masuk ke ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011. Di situ dikatakan bahwa setiap keberatan baik yang diajukan oleh pemohon informasi maupun badan publik diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik. Nah, dalam berbagai beracara di pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan lain-lain, masalah tempat kedudukan tergugat kalau di dalam peradilan umum, kalau di dalam sengketa informasi yang diatur di dalam Perma ini, tempat kedudukan badan publik. Nah, memastikan sebuah tempat kedudukan badan publik secara tetap dan tidak berubah itu, apakah dilihat kepada penggunaan alamat domisili dalam proses beracara itu digunakan alamat yang itu saja tanpa menyebut alamat lain, sehingga dalam kaitan dengan itu, apakah tempat kedudukan badan publik yang dimaksud di sini adalah harus sesuai dengan tempat kedudukan badan publik yang disebutkan di dalam dokumen beracara di dalam proses peradilan itu. Ya, secara prinsipil memang itu harus diikuti bahwa tempat kedudukan yang sudah diumumkan misalnya alamatnya, tetapi juga kita harus melihat, dan itu tugas daripada pemohon keberatan untuk mengajukan bukti, karena juga di dalam dunia bisnis jurisprudensi tentang kompetensi relatif seperti ini, meskipun misalnya suatu kedudukan badan usaha itu ada di Jakarta Pusat, tetapi karena dia membuka cabang di tempat lain dan dia diberikan wewenang mengambil keputusan dan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, termasuk kontrak-kontraknya, kemudian jurisprudensi yang ada diperkenankan bahwa suatu gugatan diajukan kepada cabang daripada badan hukum itu atau perusahaan itu. Itu yang terjadi. Tetapi dalam kaitan dengan pendidikan, badan hukum pendidikan seperti ini, seperti saya katakan tadi, kampus dibuka di Jakarta, tentu kewenangan daripada pimpinan kampus di luar tempat kedudukan semula harus diberikan mandatnya di dalam akta ataupun ketentuan-ketentuan lain di universitas itu yang memperkenankan, misalnya bahwa Universitas Gadjah Mada kampus Jakarta, Universitas Brawijaya kampus Jakarta, dan dia berwenang untuk bertindak keluar dan ke dalam dan bisa ditarik sebagai pihak di dalam satu perkara di tempat domisili cabang atau afiliasinya itu. Saya kira ini yang terjadi di dalam bidang bisnis itu diperkenankan, tetapi kalau di dalam hal apa yang dikatakan permohonan informasi publik, saya tentu melihatnya kalau itu menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan, tergantung nanti dari pembuktian yang ada, apakah memang ada di dalam anggaran dasar atau akte-akte yang dibentuk ketika suatu cabang itu dibuka universitas di Jakarta, diberikan kewenangan untuk bertindak secara penuh
dan boleh mewakili Universitas Gadjah Mada di pusat dalam hal ada sengketa publik atau privat di pengadilan negeri. Artinya menurut ahli, hal seperti itu bisa terjadi manakala di dalam akte pendirian badan hukum yang bersangkutan mendelegasikan kewenangan dan hak kepada cabangnya atau perwakilannya untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan domisilinya. Jika itu tidak ada, maka kewenangan sepenuhnya ada pada domisili induknya. Domisili induk, ya. Saya kira demikian. Di dalam bisnis juga seperti itu. Bahkan di dalam bisnis internasional, satu badan yang berada di luar negeri ada cabang di sini. Kalau diberikan kewenangan itu bisa digugat badan bisnis itu di tempat cabangnya. Baik, terima kasih. Barangkali teman-teman lain akan melanjutkan. Saya stop dulu. Ahli, tadi menyambut perwakilan. Bisa didekatkan dulu, Pak. Mengenai perwakilan itu tadi, terutama soal UGM ya. Tadi sebut UGM dan Brawijaya. UGM itu di Jakarta hanya S2 Ilmu Hukum dan Magister Manajemen. Yang lain tidak ada. Itu berarti bahwa hanya sekian persen dari keseluruhan UGM dari 18 fakultas itu hanya ada di Jakarta. Apakah itu bisa layak sebagai mewakili kampus UGM yang begitu besar yang terdiri dari 18 fakultas itu? Iya, ini saya kira soal kompetensi relatif seperti ini dan pemberian kewenangan atau delegasi bukan soal layak atau tidak, tetapi adalah soal delegasinya diberikan atau tidak. Dan secara penuh diberikan kewenangan bertindak mewakili universitas atau badan induknya di tempat kedudukan yang berada semula. Jadi saya kira bukan soal layak atau tidak. Kalau dari sudut layak, ukurannya tentu kita harus menentukan apakah dari potensi daripada bidang yang dikelola oleh cabang atau juga merupakan dampak yang harus dipikul akibat perbuatan dari cabang tertentu yang harus menjadi tanggung jawab dari pusat. Itu adalah keputusan-keputusan manajerial dan organisatoris daripada pimpinan organisasi atau universitas yang bersangkutan. Oke, ahli. Menyangkut dengan ini, masih saya kejar. Tadi pemohon keberatan menyampaikan bukti surat keputusan Menteri Pendidikan yang membolehkan perguruan tinggi untuk membuka cabang. Apakah surat keputusan Menteri ini bisa menunjukkan kedudukan sebuah badan publik atau harus ada surat keputusan dari pimpinan badan publik yang disebut UGM itu? Ya, saya kira karena memang UGM itu sudah menjadi badan publik dan dia mengatur dirinya sendiri, maka kita harus meletakkan wewenang untuk mengatur hak dan kewajiban itu adalah di bidang organisasi induknya, bukan dari kementerian. Karena kita katakan tadi dia sudah otonom bahwa diberikan keputusan boleh membangun satu kampus cabang itu adalah dari sudut mungkin dari sudut pendidikan, dari sudut katakanlah dari sudut kemampuan untuk mengelola suatu pendidikan hukum, tetapi bukan kemampuan atau pengelolaan tanggung jawab hukumnya terhadap induk. Karena itu adalah suatu hubungan yang ada antara cabang dengan induk yang hanya bisa ditentukan di dalam keputusan-keputusan pimpinan universitas di pusatnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ahli. Tadi soal ahli menyebutkan soal kedaluarsa atau expirednya sebuah upaya hukum. Ya. Bisa nggak ahli menjelaskan soal keadilan substantif? Ya. Karena di dalam putusan pengadilan KIP itu mengatakan bahwa kedaluarsa itu sebuah permohonan itu bisa diabaikan demi kepentingan umum.
dalam putusan KIP itu mengatakan bahwa kami oleh yang sekarang sebagai pemohon, ketika di KIP dia sebagai termohon, dia berkeberatan karena kami sudah kedaluarsa dalam mengajukan permohonan. Tapi majelis hakim KIP mengatakan itu diabaikan karena ijazah atau dokumen-dokumen informasi publik itu untuk kepentingan publik. Dalam hal ini adalah negara demokrasi dan hukum. Bagaimana ahli menjelaskan? Ya, memang ini menjadi suatu perdebatan panjang juga di Mahkamah Konstitusi ketika sengketa hasil pemilihan umum itu dibawa di Mahkamah Konstitusi. Begitu banyak pelanggaran yang terjadi di bidang pelaksanaan yang menjadi kewenangan misalnya Bawaslu dan penegak hukum yang lain di tingkat implementasi atau proses sedemikian rupa, dan ketika itu kemudian proses seperti itu tidak ditangani dengan baik, maka kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan permasalahan apakah suatu hasil pemilu dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak ditangani baik itu akan kita terima di dalam suatu pemerintahan yang sah yang akan dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah persoalan panjang tentang keadilan seperti ini, dan kalau kita memperhatikan apa yang menjadi pengalaman kita melihat bahwa kadang-kadang dilampauinya suatu proses itu adalah suatu kesengajaan tertentu, maka Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ada kepentingan yang lebih besar. Kalau kita melihat misalnya bahwa antara pihak penggugat atau ke dalam pemilu pemohon dengan KPU, tetapi kepentingan publik atau rakyat yang menjadi terdampak oleh putusan yang salah dengan menempatkan seorang pimpinan negara atau kepala daerah di suatu tempat yang tidak seharusnya, maka Mahkamah Konstitusi memilih sebenarnya dia mengenyampingkan keadilan prosedural. Tetapi itu harus sedemikian rupa nyata ada kesengajaan untuk melanggar hal-hal seperti itu, dan kemudian Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan lagi apakah benar misalnya pemilu itu dengan hasil yang telah dicatat oleh KPU adalah hasil dari suatu proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu merupakan substansi daripada pemilu itu, sehingga prosedur yang ada di bawah, kelalaian misalnya lewat waktu karena memang disengaja lewat waktu, karena memang juga dalam proses pemeriksaan di tingkat bawah tentang pelanggaran-pelanggaran, ya ada yang sengaja memperlambat sehingga dia lewat waktu. Dan kalau itu terbukti bagi kita, itu kita kesampingkan pengalaman kita di masa lalu. Itulah yang menyebabkan ada suatu persaingan atau katakanlah persaingan atau perselisihan antara keadilan yang prosedur itu dengan keadilan yang substantif. Tetapi kalau keadilan yang diatur dalam hukum acara memang sengaja dilanggar, itulah yang kita katakan bahwa dikesampingkan. Tetapi dalam hal tenggat waktu seperti ini tidak ada perselisihan, barangkali bisa dihitung secara jelas, sehingga keadilan prosedural yang ada di dalam hukum acara itu juga merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar sebenarnya. Oke, Ali, kami ingin mohon penegasan saja. Ini kan kita mengajukan permohonan ke KIP ini terkait keterbukaan informasi publik mengenai ijazah seseorang yang dipakai untuk jabatan publik seperti wali kota, gubernur, dan presiden. Apakah ini masuk dalam keadilan substantif atau keadilan prosedural mengenai ijazah? Saya kira khusus di dalam hal ini sebenarnya tidak ada suatu persaingan antara keadilan substantif dengan keadilan prosedural, karena kita di dalam
mencari informasi terutama tentang ijazah ini, kita mengacu kepada hukum tertinggi di dalam konstitusi bahwa hak untuk memperoleh informasi itu, menyimpan dan menyebarkan itu adalah hak konstitusi yang bersifat asasi. Jadi HAM masuk di konstitusi, dia menjadi ukuran yang tertinggi, sehingga kalau misalnya kita melihat di dalam pengalaman yang terjadi, maka dia juga akan bersaing dengan hak asasi seseorang yang terkena dalam soal martabat kalau tidak dipelihara kerahasiaannya. Nah, di dalam hukum konstitusi, praktek peradilan konstitusi di Eropa, dia mengajukan satu ukuran untuk menimbang ini. Mana yang harus kita prioritaskan dan kita utamakan dengan apa yang disebutkan proportionality test atau balancing test. Kalau di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik Indonesia dikatakan uji konsekuensi. Saya kurang bisa memahami itu uji konsekuensi. Tetapi kalau proportionality test dan balancing test itu, kepentingan publik manakah yang lebih besar jika dibandingkan dan diukur dua kepentingan itu. Kepentingan pribadi seorang untuk dijaga kerahasiaannya, atau padahal itu sudah ditembus ketika seorang mengajukan calon, maka ada kira-kira 40-an kali syarat yang diajukan ke KPU, maka semua informasi itu adalah sudah terbuka karena ditawarkan kepada KPU, dimasukkan kepada KPU untuk ditawarkan kepada pemilih, dan pemilih boleh melihat, menguji apakah itu benar atau tidak, dan itu terbuka, dan itu kepentingan publik yang lebih luas di sudut demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan ketika pemilihan terjadi, kita tentu harus mengukur apakah calon yang maju itu benar memenuhi syarat atau tidak. Syarat itu salah satu adalah ijazah. Saya kira proporsi atau keseimbangan daripada kepentingan dan hak asasi itu akan menentukan bahwa seorang pemilik ijazah yang dilindungi hak rahasianya ketika masuk di dalam badan publik untuk pemilihan umum, dia masuk daripada kepentingan publik yang lebih besar. Oleh karena itu, kalau misalnya kita katakan dengan pengujian seperti itu, maka kepentingan atau hak asasi pribadi untuk melindungi rahasia yang ada di dalam ijazah atau keterangan yang lain bisa dikesampingkan. Apalagi kalau sudah dimasukkan di dalam syarat-syarat pemilu yang harus terbuka, karena sama dengan suatu produk yang kita lempar di market untuk dibeli konsumen, maka kita bisa meneliti apakah benar semua uraian yang ada di dalam keterangan yang dalam produk itu. Misalnya, apakah benar bahwa dia memiliki proporsi tertentu, apakah misalnya kita katakan potasium sekian, sodium sekian, itu bisa diuji. Saya kira demikian juga dalam hal ijazah. Inilah yang dikatakan proportionality test atau balancing test. Seimbang nggak kalau kita menutup informasi itu, padahal sudah diajukan sebagai syarat untuk pemilu kepada rakyat yang berdaulat yang akan memilih atau tidak memilih. Seperti konsumen yang sudah ditawarkan di pasar barang-barang yang dikatakan dia adalah nomor satu, kita tentu bisa mengujinya. Saya kira demikian. Oke, satu lagi Ali. Dalam beberapa perkara yang berbeda ya, pihak termohon dan berdiri sendiri ya, tetapi dengan objek perkara yang sama atau hampir sama tentang sengketa informasi publik, terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu ada satu pihak mengajukan keberatan untuk perkaranya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak, atau hanya mengikat pihak, atau hanya mengikat para pihak yang berperkara? Ya, kita bisa melihat misalnya perbandingan seperti ini
antara putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan TUN dibanding dengan putusan peradilan negeri dalam soal perdata dan pidana. Maka kalau kita lihat di perdata dan pidana, putusan itu hanya mengikat pihak-pihak yang disebutkan di dalam perkara itu sendiri, tergugat dan penggugat, terdakwa maupun penuntut umum. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan putusan-putusan pengadilan TUN dan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut kepentingan publik, putusannya itu dikatakan erga omnes, dia mengikat. Begitu diputuskan, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat membentuk legislasi dalam arti negatif atau kadang-kadang positif juga, karena dalam putusan itu dia membentuk norma, maka sejak itu dia mengikat seluruh warga negara dan pejabat publik. Ini perbedaannya barangkali. Oleh karena itu kalau juga kita lihat Komisi Informasi berada di dalam posisi kepentingan publik seperti itu. Oleh karena itu begitu putusan itu dikeluarkan oleh Komisi Informasi sebagai putusan yang mengikat, dia mengikat keseluruhan. Tetapi sebagai satu lembaga yang mandiri, yang dikatakan tadi termohon itu dalam hari itu universitas yang diberikan kesempatan mengajukan keberatan, ya. Ini menjadi persoalan besar sebenarnya. Yang kita katakan tadi, proportionality test itu harus juga berlaku terhadap pihak universitas misalnya yang mengelola administrasi akademik seperti itu. Kalau saya mengatakan tadi bahwa ijazah itu adalah merupakan informasi publik, kalau dalam rumus bahwa proses menentukan hasil, kalau ijazah sebagai hasil sudah terbuka, seluruh proses harus terbuka. Dengan beberapa pertimbangan tadi, uji konsekuensi terhadap poin-poin tersendiri di dalam proses itu. Saya sebagai rektor, bekas rektor, saya mengetahui bahwa administrasi akademik zaman sekarang memang berbeda dengan administrasi akademik zaman dulu. Tetapi saya lulus tahun 69, tahun 67. Saya mencari data saya di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum masih ada meskipun dia kumuh. Dia itu di buku-buku lama masih dapat. Ketika saya mengatakan bahwa ijazah saya asli hilang, sehingga saya mencari dan penggantinya atau keterangannya di universitas, maka kita dihadapkan kepada data-data itu, dan itu masih ada tahun 67, tahun 61 sampai 67. Bayangkan kalau sekarang, kalau lebih mudah lagi, tentu data-data itu sudah dimasukkan pula di dalam data-data yang tersimpan di dalam katakanlah instrumen komputer dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada yang lain? Saya ingin mempertegas lagi yang tadi soal kekuatan hukum yang mengikat dari, bisa lebih coba ya, karena saya PDIP sekarang Pak Ketua. Sifat mengikat dari soal sifat mengikat dari putusan seperti yang dikatakan ahli tadi, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan juga mungkin Komisi Informasi Publik. Apalagi kita bicara tentang kepentingan publik yang lebih besar. Jadi seperti yang ditanyakan oleh rekan saya tadi, bahwa dalam beberapa perkara seorang pemohon memiliki atau mengajukan permohonan informasi publik kepada 4 atau 5 badan publik yang berbeda. Ya, objeknya sama, pihaknya juga ya hampir sama, tetapi objeknya sama. Nah, ketika putusan Komisi Informasi atau Badan Peradilan tentang 5 atau 4 perkara itu, putusannya sama, bahwa dokumen yang diminta itu adalah dokumen publik yang terbuka atau yang tidak dikecualikan. Nah, terhadap beberapa putusan ini 3 atau 4 sudah berkekuatan hukum yang tetap,
sementara yang satu terus mengajukan keberatan ke peradilan yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah putusan 4 tentang objek yang sama dan berkekuatan hukum yang tetap ini mengikat atau tidak terhadap pihak yang masih mengajukan keberatan? Kalau kita hubungkan dengan putusan yang 4 ini sifatnya mengikat publik, ya, begitu diputuskan dan berkekuatan hukum yang tetap, maka dia mengikat semua pihak, ya, tidak hanya pihak yang berperkara. Nah, dengan demikian sikap satu pihak yang masih melakukan ini relevan atau tidak? Iya, ini merupakan suatu hal yang mungkin bisa kita bedakan dengan apa yang kita katakan tadi, putusan TUN dan putusan MK yang erga omnes. Karena memang di sana akan terjadi kepentingan semua pemohon itu. Kalau di Mahkamah Konstitusi sama bagaimana untuk mengukur satu norma undang-undang terhadap konstitusi sah atau tidak. Ketika diputuskan oleh MK bahwa itu merupakan norma yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka itu berlaku langsung seketika ketika diumumkan itu. Tetapi di dalam soal keberatan permohonan informasi publik ini, ketika ada 5 pihak sebagai termohon, ini menjadi meskipun dalam perkara itu berbeda, maka yang bisa kita katakan bahwa kekuatan mengikat putusan itu sifatnya kita katakan erga omnes, tetapi karena hukum acara sudah memberikan satu hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan keberatan, maka sepanjang mengenai pihak yang mengajukan keberatan, tentu keberlakuan norma itu menjadi tertunda. Saya kira ini merupakan satu hal yang juga diukur, tentunya ini menjadi satu pandangan umum atau pandangan moral. Bagaimana misalnya kita mengukur Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga pendidikan yang mendapat mandat dari konstitusi, tugasnya mencerdaskan rakyat menurut konstitusi, itu hanya diukur secara moral barangkali. Saya tidak berani mengatakan bahwa salah mereka karena hukum sendiri sudah memberikan hak itu. Demikian pandangan saya. Sementara cukup, majelis. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin ahli, saya ingin mendalami terkait konstitusionalitas suatu peraturan. Jika misalnya ada undang-undang memberikan mandat atributif pada suatu bisa lebih kuat saya Pak. Jika ada suatu undang-undang yang memberikan mandat atributif, Bapak kami kan terkait pelimpahan wewenang itu kan ada mandat, ada atribusi, ada delegasi. Ketika Bapak menyampaikan mandat atributif itu mungkin nanti ahli juga kebingungan mandat yang dimana yang dimaksud itu yang mana gitu. Jadi kan pelimpahan wewenang itu ada tiga, ya, mandat, atribusi, dan delegasi. Jika suatu undang-undang memberikan mandat, bisa dibuka dulu dah, terbuka. Ya. Jika ada suatu undang-undang memberikan Kalau undang-undang itu berarti atribusi. atribusi, ya. Harus ngomong besar ya. Buat mandat yang sengaja kalau Jika ada suatu undang-undang memberikan atribusi kepada suatu lembaga untuk membentuk prosedur penyelesaian sengketanya sendiri menjadi suatu peraturan, apakah peraturan yang dibentuk oleh lembaga tersebut itu menjadi peraturan lex spesialis yang mengikat dari sah? Ya, kalau dia menyimpang dari aturan yang bersifat umum, pasti dia sesuatu yang bersifat khusus kan. Tetapi ukuran apakah dia mengikat adalah apakah kewenangannya secara atributif bisa ditunjukkan, itu menjadi persoalan. Nah, di dalam suatu peraturan-peraturan, katakanlah kita terbuka aja, peraturan Mahkamah Agung, ada sebenarnya juga di dalam norma itu sendiri yang bukan merupakan kewenangan daripada suatu peraturan Mahkamah Agung sendiri, tetapi dia merupakan satu norma yang menjadi bagian daripada undang-undang. Ini yang menjadi permasalahan betul. Kalau dikatakan dia diberikan, misalnya MK juga diberikan kewenangan
untuk mengatur hukum acara secara tegas di situ yang belum lengkap. Mahkamah Agung juga begitu. Tetapi ada kalanya itu tidak bisa menjadi wewenang daripada organ itu sendiri. Saya berikan satu contoh. Ada perma sekarang atau edaran bahwa perkawinan yang berbeda agama dalam edaran Mahkamah Agung dinyatakan tidak sah. Padahal itu adalah bagian dari hak asasi yang diatur secara jelas di dalam konstitusi. Oleh karena itu dikatakan pembatasan hak asasi hanya boleh dengan undang-undang. Itu pasal 28C ayat 2. Itulah yang kita katakan porsi daripada kewenangan membentuk peraturan lanjutan meskipun ada atribusi, tetapi harus tunduk kepada aturan konstitusi apakah benar dia merupakan porsi daripada norma perma, norma peraturan Mahkamah Konstitusi, atau dia adalah harus menjadi bagian daripada undang-undang kalau menyangkut HAM. Saya kira ini hanya satu ilustrasi saja saya kira. Saya lanjutkan, ahli. Jika peraturan tersebut yang dibentuk oleh lembaga tersebut dalam pasalnya menggunakan diksi dapat, itu apakah berarti kita bisa maknai bahwa itu suatu kewenangan diskresi majelis komisioner untuk menerapkan itu? Ini saya bacakan saja ya. Ya, buat dulu Pak. Ya. Ini Perki, peraturan Komisi Informasi yang tadi atribusi dari undang-undang untuk membentuk itu. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Jadi pertanyaan saya, adanya diksi dapat pada pasal itu, apakah itu kita bisa maknai itu suatu kewenangan diskresi kepada majelis komisioner yang memeriksa untuk memberikan putusan sela atau tidak, atau disesuaikan tenggat waktu yang ditentukan? Nah, kalau tenggat sebenarnya itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus pasti. Kepastian hukum ada di sana itu. Tidak bisa ditawar itu. Di dalam kalau dikatakan kita berwenang mengajukan banding dalam 14 hari, harus dihitung 14 hari. Yang menjadi pertimbangan adalah 14 hari itu apakah dihitung hari kerja atau termasuk hari libur. Itu menjadi problem yang terjadi di sana. Tetapi kalau dalam soal apa yang menjadi aturan Komisi Informasi telah ditentukan, tentu saja yang kata dapat itu adalah karena memang apakah memenuhi syarat nanti dengan salah satu daripada aturan yang ditentukan itu, apakah melanggar atau tidak, sehingga kata dapat itu menurut tata bahasanya dia memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, saya kira. Tetapi kalau misalnya juga ada perki atau peraturan Komisi Informasi itu yang bisa kita lihat bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi, itu bisa kita kesampingkan itu dengan arti bahwa kita meminta atau memohon pengujian terhadap peraturan seperti itu. Mungkin terakhir ya, terkait jurisprudensi. Jika suatu jurisprudensi itu lahir dari satu perkara yang memiliki keterlambatan 1 bulan atau 2 bulan, Memiliki keterlambatan 1 bulan 2 bulan permohonan gitu ya. Apakah jurisprudensi putusan tersebut dapat diterapkan pada perkara lain yang memiliki keterlambatan 2 hari, ataukah itu menjadi suatu misaplikasi dari jurisprudens karena 2 perkara itu perkara yang berbeda? Ya, sistem hukum kita tidaklah melihat jurisprudensi itu sebagai hukum yang mengikat, tetapi dia adalah mempunyai kekuatan persuasi. Dia meyakinkan, dan biasanya kalau aturannya kosong, kita melihat jurisprudensi. Tetapi berbeda dengan case law yang ada di negara-negara
Anglo-Saxon itu putusan hakim itu adalah menjadi suatu hukum yang mengikat. Ini barangkali perbedaan kita, tetapi juga sekarang ini sudah bertemu dia bahwa juga perkembangan terakhir di dalam sistem Amerika maupun Inggris, mereka sudah cenderung melakukan pengaturan itu lebih banyak melalui undang-undang sekarang, sehingga juga apa yang dikatakan doktrin case law itu sudah hampir tidak pasti betul lagi dilaksanakan. Apalagi kalau di kita itu adalah satu persuasi. Kalau kosong aturan, kita tentu mencari terutama dulu jurisprudensi. Tetapi kalau sudah ada aturannya, kita tidak mengadu lagi kepada jurisprudensi. Saya kira demikian. Terima kasih Aldi. Terima kasih. Ya. Sebetulnya dalam hal ini ada dua yang terlambat. Pihak kami pada saat mengajukan ke KIP. Jadi sebetulnya dalam aturan Kasihan Bapak, ke belakang, main saja Bapak. Dengar aja gitu. ya, Ya saya kurang Pak, sebelah kanan. Karena sudah PDIP itu penurunan daya ingat dan pendengaran. terima kasih. Ada dua keterlambatan. Pertama, pada saat pengajuan sengketa itu di Perki pasal 37, kalau pihak termohon itu menjawab, itu kalau kita masih keberatan, itu ada waktu 14 hari kerja untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke KIP. Kemudian ada juga batas daluarsa. Dalam hal ini yang sekarang menjadi eksepsi kami adalah bahwa UGM itu sebetulnya juga justru terlambat. Pertanyaannya, Terlambat 1 hari. Jadi harusnya mereka mengajukan itu paling lambat 13 April gugatan, tetapi tanggal 14 April. Nah, langsung ke pertanyaannya. Iya, pertanyaan kami adalah sebetulnya ini ada dalam buku kompilasi putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif. Di sini dinyatakan Langsung pendapatnya ahli. pertanyaannya ya Pak Hakim, apakah Bapak Hakim sesuai dengan dalam hukum progresif ini ahli ya maaf bahwa Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa dalam hal batas waktu tidak terpenuhi jangka waktu, Majelis Komisioner menyatakan permohonan penyelesaian sengketa ditolak. Namun dalam praktik dan pada beberapa putusan Komisi Informasi Pusat, Majelis mendasarkan pertimbangannya yang matang. Sabar Bu, saya yakin Mbak ahli, saudara ahli sendiri ini kebingungan nih pertanyaannya yang. Oke, pertanyaannya begini. Satu kalimat. KIP dalam hal batas waktu kami mengajukan sengketa menyatakan bahwa batas waktu itu jika tidak sesuai maka mereka bisa dalam bentuk progresivitas bisa diabaikan gitu loh. Contohnya dalam kasus kami sudah disadari dalam putusan selah tapi diterima. Yang kedua adalah mengenai UGM. Justru UGM ini dalam Bentar, Bu. Yang Ibu tanyakan tadi itu sudah ditanyakan juga di Oh, awal sudah? itu. Sudah. Oh, iya. Pertanyaan saya adalah apakah batas waktu pengajuan sengketa itu menjadi mutlak atau memang seperti hukum ini bisa ditoleransi dan Gitu Bu, Mbak Valerie, saya bertegas saja. Ya. Mohon izin ya, Bu. Silakan, Bu. Ahli, intinya pertanyaan dia itu begini. Kami mengajukan permohonan, dikatakan telat, dan itu tercantum di dalam keberatan dari pemohon keberatan. Kami telat. Tapi di dalam putusan majelis KIP,
keterlambatan kami itu diabaikan Ya. dengan alasan kami informasi publik itu untuk kepentingan umum. Ya, baik. Ini kan Ya. tadi kan sudah Ya. disampaikan Ya. panjang lebar tadi Ya. terkait prosedurnya, substantifnya, keadilannya, Pak tadi prosedur substantif. Tapi silakan ajukan pertanyaan yang lain saja. Ada yang lain. Kalau seandainya cukup, kita ke Saudara nanti akan berikan kesempatan Ibu. Ya. Saya berpikir dulu. Ya, jadi kan Ibu akan berkoordinasi dengan kuasanya. Pertanyaannya pendapat ya, bukan Pendapat. faktual. Kalau mau menguraikan kasus, jangan kasus yang Kasih ini. ini. Jangan menanyakan ini adalah ranahnya Ain mengenai pendapat. Nanti kalau itu ranahnya majelis, kami mengujinya bagaimana. Nanti diilustrasikan. Nah, nanti kami akan memberikan kesempatan dulu kepada pemohon. Nanti prinsipal dan kuasanya silakan berunding kalau ada tambahan pertanyaan lagi ya yang belum ditanyakan. Ya, silakan. Silakan kepada pemohon. Tadi pemohon justru keberatan dengan pemeriksaan. Tidak, tidak Pak. Tidak, tidak menyatakan tidak keberatan tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kami hanya beberapa Bisa pertanyaan. didekatkan. Aduh, sorry ya. Ya, maaf. Terima kasih, Ali. Pertanyaan pertama itu terkait dengan jangka waktu. Misalkan dalam suatu perkara terkait dalam upaya hukum atas suatu putusan misalkan diatur di dalam dua norma hukum yang berbeda. Katakanlah satu misalkan diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung. Ya. Kemudian juga diatur di dalam undang-undang, di mana peraturan Mahkamah Agung memang kedudukannya bawah undang-undang. Terdapat perbedaan redaksi. Apakah memang perbedaan istilah ataupun juga perbedaan makna? Apakah misalkan ada para pihak yang melakukan upaya hukum tersebut menggunakan dasar hukum yang diatur di dalam undang-undang, tapi tidak menggunakan dasar hukum yang diatur dalam perma? Gimana nih pendapat ahli terkait dengan sikap itu? Ya, saya pada dasarnya dalam mengukur sesuatu kewenangan atau aturan, tentu saja kita tunduk kepada apa yang disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang lebih rendah harus tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi, dan legitimasi peraturan yang lebih rendah berada di dalam peraturan yang lebih tinggi. In kasus kalau terjadi pertentangan antara perma dengan undang-undang, secara teoritik dan secara umum sudah kita katakan bahwa harus dikesampingkan perma. Tetapi kalau kita melihat apakah itu akan terjadi, itu adalah masalah praktek yang tidak bisa saya masuki, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau kompetensi daripada majelis hakim yang menangani itu tentu harus kita lihat di dalam pertimbangannya kalau dia menggunakan perma yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian terkait dengan keilmuan dan pengalaman ahli, khususnya di bidang konstitusi, tadi sudah menyampaikan bahwa di dalam konstitusi kita sudah mengatur hak asasi. Salah satunya diantaranya itu terkait dengan keterbukaan informasi. Kemudian sisi lain juga mengatur hak asasi terkait perlindungan data pribadi. Yang dua hal itu pun juga sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri. Ini kaitannya dengan badan publik, khususnya pejabat publik yang tadi Ali juga pengalaman sebagai rektor ini, dihadapkan dengan berbagai sektoral aturan yang harus ditaati. Selaku pejabat publik dituntut untuk lebih hati-hati agar dalam melaksanakan kewajiban hukum yang norma yang satu tidak melanggar kewajiban hukum dari norma yang lain. Karena misalkan kalau melaksanakan kewajiban hukum norma yang satu bisa disanksi misalkan, baik itu pidana, perdata atau lainnya. Nah,
gimana nih menurut ahli sikap dari badan atau pejabat publik ini di dalam menghadapi kewajiban hukum dari berbagai sektor aturan hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugasnya itu. Terima kasih. Iya, satu rumus yang kita sudah barangkali lihat di seluruh negara dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, bahwa jikalau ada dua peraturan yang berbeda peringkatnya, bertentangan antara satu dengan yang lain, maka sudah menjadi rumus bahwa peraturan yang lebih rendah yang bertentangan yang lebih tinggi harus dikesampingkan. Itu menjadi rumus. Dan barangkali juga sampai ke tingkat yang lebih praktis lagi, keabsahan daripada suatu peraturan didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi sebagai sumbernya, sampai pada akhirnya bisa diukur kepada konstitusi. Jikalau di dalam hal keraguan-raguan terjadi karena adanya beberapa peraturan yang secara hierarkis tetapi bertentangan atau berbeda perlakuannya, maka semua kepentingan yang dilindungi oleh peraturan yang berbeda itu sudah ditentukan kalau antara hak-hak asasi yang diatur dalam konstitusi saling bertentangan, maka dia pengambil keputusan atau hakim itu mengukur dari sudut apa yang dikatakan proporsionalitas. Kepentingan pribadi pasti akan bisa dikesampingkan kalau berhadapan dengan kepentingan umum yang lebih besar. Ini adalah suatu praktek tiap hari di peradilan atau di peradilan konstitusi yang disebutkan tentang persaingan antara hak-hak asasi yang mendalilkan sama-sama menuntut perlindungan konstitusi. Sama dengan biasanya juga kita melihat kalau di dalam jurisprudensi di Amerika, di mana hak seorang perempuan menentukan badannya dengan hak untuk hak untuk seorang bayi untuk dilahirkan, itu merupakan sesuatu yang bertentangan, atau hak seorang wartawan yang mengumpul informasi bertentangan dengan misalnya hak seorang yang diliput itu tentang martabatnya. Saya melihat di satu pengadilan pernah misalnya seorang yang memiliki keluarga terbakar dan ingin dipotret oleh seorang wartawan, dilarang oleh keluarganya, kemudian keluarganya itu diajukan di pengadilan karena di dalam dianggap dia menghalang-halangi hak daripada wartawan untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi di sini terjadi dia menjadi dihukum karena tidak dilakukan apa yang dikatakan proportionality test dari dua kepentingan itu. Masing-masing seorang keluarga yang terbakar suaminya di dalam satu peristiwa dengan kondisi badan yang buruk seperti itu, saya kira juga butuh perlindungan untuk tidak disiarkan kondisi fisik seperti itu, sedangkan dia berlawanan dengan hak daripada seorang wartawan untuk memperoleh informasi dan menyiarkannya di dalam suatu proporsi yang kita perbandingkan antara dua kepentingan itu, mana yang harus dibenarkan menurut konstitusi. Itulah menjadi tugas hakim, proportionality test, yang mana harus didahulukan. Saya kira ini suatu proses yang tiap hari terjadi, dan kalau memang secara proporsional kepentingan yang dilindungi lebih besar, lebih tinggi, lebih berbobot begitu, tentu kita akan berpihak kepada hak asasi yang demikian. Saya kira ini penjelasan saya. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, tadi ahli sampaikan dalam hal terdapat perbedaan penafsiran diserahkan kepada majelis hakim. Bagaimana dalam satu kasus misalkan terkait dengan pemenuhan syarat formilnya,
di dalam kasus misalkan majelis yang memeriksa perkara itu secara jelas tegas menyebutkan bahwa perkara itu sudah melewati jangka waktu, tapi dikesampingkan karena ada kepentingan umum. Nah, tapi tidak disebutkan nih kriteria kepentingan umumnya itu seperti apa. Jadi ahli menjawab di pertanyaan dari pemohon, pemenuhan syarat formil itu sangat penting. Misalkan ada pengadilan yang menerima upaya hukum bisa melaporkan ke pengadilan lebih tingginya untuk tidak diteruskan. Ini bagaimana nih sikap ahli terhadap persoalan ini? Ya, saya melihat bahwa memang tadi proportionality daripada kepentingan itu yang dilindungi oleh HAM itu merupakan satu ukuran. Tetapi kalau sudah sedemikian rupa hukum acara tegasnya, dan kalau itu dikesampingkan mengakibatkan kepentingan yang lebih besar itu terabaikan, itu menjadi ukuran yang harus kita tentukan. Kalau memang hukum acara itu sedemikian rupa melindungi kepentingan yang lebih besar, tapi bukan hanya melindungi kepentingan pihak, barangkali saya mengatakan tadi keadilan substantif menuntut bahwa kita boleh menyampingkan itu, tentu dengan alasan-alasan yang masuk akal begitu, dan kita akan melindungi kepentingan yang besar itu sebagai suatu bagian yang dianggap hasil daripada pengujian proporsionalitasnya. Kemudian terkait dengan kompetensi relatif. Dari pengalaman ahli puluhan tahun menjadi hakim ya, baik di peradilan umum maupun di Mahkamah Konstitusi, ini kaitannya dengan perma sengketa informasi. Mungkin ahli bisa terangkan ya secara historis maupun filosofis terkait dengan keberadaan penyelesaian sengketa informasi publik ini hal yang baru, bisa diselesaikan oleh di pengadilan tun ataupun di pengadilan negeri tertentu sepertinya. Kemudian di dalam perma itu pun juga disebutkan dalam hal domisili pemohon tidak sama dengan domisili termohon, tapi diajukan di kediaman pemohon, pengadilan yang diaju bisa meneruskan ke pengadilan yang lain. Ini kaitannya dengan misalkan apakah memang ada perdebatan terkait dengan kompetensi relatif seperti yang diatur di dalam HR ini, bisa diajukan di tempat tergugat, salah satu tergugat, ataupun di tempat kediaman penggugat gitu kan. Terlebih lagi misalkan dalam perkara, ada beberapa perkara memang diajukan berdasarkan perkara awalnya. Contoh dalam kuasi peradilan ini diajukan di kuasi peradilan katakanlah di KIP Jakarta, di KIP Pusat. Kemudian atas putusan tersebut dilakukan upaya hukum di wilayah hukum tempat penyelesaian sengketa awal itu. Ini gimana sikap ini ahli menjelaskan? Saya tidak yakin saya memahami pertanyaan ini ya, tetapi intinya menurut saya bahwa satu kompetensi relatif di dalam soal apa yang dikatakan KIP dan dampak dari putusan yang mengajukan keberatan, memang dia seolah-olah kembali kepada apa yang terjadi di dalam hukum acara perdata, bahwa pengajuan keberatan terhadap satu putusan itu berada diajukan di tempat semula tergugat. Tadinya kalau di permohonan keberatan di KIP kan sebenarnya posisinya seperti tergugat itu Gajah Mada kan misalnya. Oleh karena itu ketika fresh atau keberatan diajukan, maka dia mengajukan di tempat kedudukan tergugat ya, ke pengadilan negeri yang meliputi domisili daripada tergugat tersebut. Barangkali logika seperti itu yang diambil oleh Mahkamah Agung ketika ditentukan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keberatan itu harus diajukan di tempat kedudukan di pengadilan negeri, tempat kedudukan pemohon keberatan.
ini barangkali kedudukannya semula adalah termohon keberatan atau tergugat. Saya kira ini ada logika menurut pemikiran saya dan belum tentu benar karena ini adalah sesuatu yang sangat baru sekali dan mungkin membutuhkan juga sinkronisasi dan bukan hanya ditentukan oleh Mahkamah Agung misalnya, tetapi bisa juga diikutkan KIP dan Peradilan Tun untuk membahas itu. Peradilan Tun saya kira sudah menjadi bagian dari Mahkamah Agung, tetapi juga kamar-kamar di Mahkamah Agung ada beda-bedanya barangkali yang harus berinteraksi dalam dan memberi saring informasi seperti ini sehingga keputusan kamar itu, kamar perdata harus sinkron dengan kamar tun dalam menentukan kompetensi relatif daripada peradilan soal keberatan terhadap permohonan itu. Saya kira ini yang bisa saya jawab karena sama-sama baru barangkali mungkin kita bisa sama-sama belajar begitu. Itu pendapat dari ahli seperti itu. Cukup dari kami. Sebenarnya saya kaitannya dengan sebuah putusan Komisi Informasi Publik, saudara ahli. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai, kalau kami bilangnya mungkin tidak bandingnya di Komisi Informasi Publik, dalam hal ini boleh mengadili sendiri, seperti halnya PT mengoreksi putusan tingkat pertama. Dan sementara ini yang kami lihat dari putusan dari semua rata-rata putusan dari Komisi Informasi Publik diamat, karena pengadilan itu eksekusi nantinya adalah berpangku pada semua amar putusan. Waksi peradilan juga seperti itu. Dalam di Perma tentang KIP kami diberikan kewenangan untuk mengawasi eksekusi atau pelaksanaan putusan dari putusan yang dihasilkan tingkat pertamanya di Komisi Informasi Publik. Apakah menurut saudara ahli Pengadilan Tata Usaha Negara selaku tingkat bandingnya dan mungkin di sengketa informasi publik ini dapat memberikan putusan tersendiri, misalnya mengadili sendiri, menyatakan, dan kalau permohonan yang diajukan oleh para pemohon itu dokumennya 1, 2, 3. Putusan Komisi Informasi Publik rata-rata di amarnya kode nomor 4364 sekian-sekian. Namun kami bisa mengoreksi atau memberikan perbaikan, melengkapi lebih tepatnya, misalnya kepada permohonan pemohon, contohnya adalah 1, dokumen sekian adalah informasi yang dapat yang tidak dikecualikan. Apakah menurut saudara ahli kami bisa seperti itu atau memang hanya melanjutkan dari putusan KIP selaku kuasi peradilan? Memang ini satu hal yang terbuka untuk diperdebatkan barangkali, tetapi kalau kita ingin melihat kesatuan hukum daripada apa yang diputuskan itu, terutama Komisi Informasi Publik itu yang memiliki satu majelis, maka menurut saya suatu katakanlah sinkronisasi kadang-kadang dibutuhkan karena barangkali dalam pengalaman kita juga dulu sebagai hakim, kita juga awal-awal melakukan kesalahan kan. Ya saya sebagai hakim di kampung dulu kaget-kaget juga dengan putusan saya itu karena kadang-kadang terlalu berani, kadang-kadang terlalu nggak ngeh gitu, sehingga rasanya dibutuhkan ada satu organ yang misalnya boleh memperbaiki itu tanpa suatu keraguan-raguan misalnya, tetapi itikadnya merumuskan peraturan itu sedemikian rupa sehingga putusan itu boleh diserasikan. Terutama di dalam soal keputusan hakim itu adalah merupakan suatu norma juga dalam arti konkret. Kalau itu ada kesalahan, saya kira bisa diperbaiki juga, tetapi tentu tidak menjadi bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip semula yang dianut dalam putusan itu. Dalam kondisi seperti awal sekarang, sama dengan kita jadi hakim dulu mula-mula, banyak betul
terutama sekali kalau di daerah saya di Kendari terpencil. Kita nggak ada tempat bertanya, tidak ada komputer mau kita buka untuk melihat itu. Kita menciptakan sendiri kadang-kadang. Kemudian setelah dieksekusi kita kaget. Kita kaget. Oh my God, ini apa yang saya putuskan. Nah, saya kira untuk mencegah itu menurut saya menjadi tanggung jawab daripada peradilan tun juga untuk melihat itu supaya putusan KIP itu boleh bisa berjalan atau eksekutabel atau bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku begitu. Saya setuju saja sih. Saya agak progresif dalam hal seperti ini. Kadang-kadang juga dikritik saya terlalu maju begitu. Kadang-kadang ya harus begitu menurut saya hakim itu. Karena dia akan menciptakan hukum itu, memperbaiki juga hukum yang ada di dalam satu lembaga ya yang berada dalam kaitan atau jalur daripada tun itu untuk bisa membawa manfaat lah dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Saya kira bisa. Satu lagi, masih terkait dengan pelaksanaan putusan, karena setelah apabila tidak puas terhadap putusan KIP selain dibawa ke PT UN, maka langkah upaya hukum selanjutnya adalah kan penangkapan. Namun pengawasan tetap ada pada pengadilan tata usaha negara. Itu yang bagi melakukan baik yang tidak keberatan atau yang keberatan. Nah, menurut saudara ahli, untuk suatu putusan KIP yang tidak ada pengajuan keberatan ke PT UN ataupun ke Mahkamah Agung, apakah tepat pelaksanaan putusannya juga dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara atau memang kuasi peradilan yang memang mungkin hanya 5 tahun jangka waktunya, apakah tidak dapat dibenarkan diberikan kewenangan untuk pengawasan putusan mereka tersendiri? Ya, saya kira ini menjadi suatu kewenangan pimpinan peradilan, saya kira, dan masuk akal. Menurut saya kewenangan pengawasan seperti itu menjadi bagian yang harus dilaksanakan, karena kita paham juga bahwa pengalaman sebagai anggota KIP yang mendadak akan melakukan suatu pemecahan atau proses terhadap suatu sengketa, apalagi sebenarnya kalau kita lihat bahwa objek yang menjadi sengketa di peradilan KIP itu bisa kita katakan menyangkut kepada sengketa seperti tata usaha negara dan juga sengketa konstitusi, sehingga membutuhkan juga pengalaman untuk melihat semua hal ini, dan saya sependapat itu untuk bisa dilakukan seperti itu, sehingga ketika misalnya berkekuatan dan dilaksanakan ternyata sedemikian rupa dia menjadi sesuatu yang non executable, maka sia-sialah seluruh pekerjaan dan proses itu. Itu barangkali yang saya maksudkan dengan pekerjaan itu sesuatu pekerjaan untuk kepentingan umum. Menurut saya sesuatu campur tangan dalam arti untuk memberikan kemaslahatan, itu manfaat kepada putusan daripada KIP itu sedemikian rupa sehingga dia sesuatu yang executable. Saya kira sepanjang itu saya kira bisa dimahami. Dari termohon saya tambahkan lagi, sudah cukup ya Pak Amir. Saya boleh bertanya. Ya. Saya ini sebagai prinsipal. Ya. Jadi saya kan bukan orang hukum. Saya kebetulan orang sistem informasi. Ini juga pengalaman kami juga pertama sampai ke Petun. Kalau ke KIP dulu pernah. Jadi sebetulnya bagi saya orang awam ya, Bapak Andi, saya merasa agak aneh ketika Komisi Informasi setelah kami menyelesaikan tahap. Bu, sebelum Ibu melanjutkan, saya tanya dulu. Ini Ibu akan bertanya atau menyatakan? Bertanya, cuma ini menjadi intro saja. Sekedar. Gak panjang-panjang yang berintro. Gak panjang-panjang. Intro. Perjalanannya kan panjang. Kami mulai mengajukan permohonan itu 31 Juli, bayangkan. Nah, pertanyaan kami adalah ketika sudah ingkrah sampai di Petun,
kemudian kami menghadapi KIP sendiri yang sebetulnya sangat memahami prosedur mengapa diputuskan seperti itu tidak menjadi tergugat di sini. Menurut Prof, apakah ini dalam sisi hukum itu ada kelemahan atau bagaimana gitu loh? Iya. Ya. Ya, jadi sebenarnya KIP itu kan adalah peradilan juga atau apa namanya kuasi peradilan. Jadi dia tentu tidak bisa digugat. Dia sudah diberikan kewenangan atribusi juga untuk melaksanakan tugasnya, dan kalau ada hal yang ternyata menyimpang atau tidak sesuai, itulah sebenarnya yang menjadi tugas daripada peradilan tun yang berada di atas itu. Apakah dia untuk melakukan perbaikan atau kontrol dan pendampingan dan lain sebagainya. Jadi memang dia tidak sebagai pihak, dia adalah hakim juga, yaitu pihak yang menengahi perselisihan atau sengketa yang ada di dua pihak, dan dia harus independen, imparsial. Dia tidak berada di dua pihak sehingga tidak bisa dia dibawa ke peradilan lebih tinggi, karena posisinya kalau dia ikut di sini dia seperti apa, dengar pendapat aja barangkali, dan dia atau kalau dia didudukkan termohon kan menjadi hilang kedudukannya sebagai pihak ketiga yang independen dan imparsial dalam sengketa informasi. Saya kira ini menjadi persoalan. Kita serahkan aja Bu, kepada peradilan tun begitu. Terima kasih. Ya baik, jadi ketika sudah diputus oleh KIP itu juga belum inkrah Bu, karena masih ada upaya hukum lagi ke Ya. undang-undang maupun memang seperti itu ya. Nanti setelah itu kalau kemudian tidak sependapat dengan putusan kami, bisa mengajukan lagi upaya hukum ke Mahkamah Agung seperti itu. Jadi kalau Mahkamah Agung sudah memutus, seperti itu menjadi kekuatan hukum. Seperti itu ya, saudaranya. Terima kasih Pak. Yang ada lagi mau disampaikan mungkin saudara lagi? Saya kira tidak ada lagi Pak. Saya minta maaf karena PDIP saya itu penurunan daya ingat dan pendengaran. Jadi harus segini Pak. Oh ya. Daftar bukti tadi yang mana Pak lembar? Sudah dikatakan? Saya tidak terdaftar. Enggak, daftar bukti yang Saudara, Iya. mohon maaf, karena ini belum hanya selembar Oh, kertas iya. saja. Bisa saya tanda tangan Pak? Dasarnya aja. Ya. Iya, lumayan Pak. Duduk dulu Pak. Bentar. Ya. Cukup, ya cukup. Baik, terima kasih atas keterangan dan pendapatnya yang diberikan pada persidangan hari ini, Saudara ahli ya, semoga bisa membantu kami untuk menyelesaikan sengketa ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sini tadi ada data bukti juga ya. Ini juga begitu dari kita juga semakin kami Produser. Yang T1 itu. EP2 Oh ya, baik. ini tadi sudah di juga semakin EP ini EP apa sudah Sudah.
Baik, silakan termohon 1, 2, 3 dan 4 serta bukti dari yang pemohon. Ya, baik, mungkin. Untuk pembuktian baik surat ahli maupun saksi sudah cukup ya? Cukup ya semua. Selanjutnya adalah pembacaan putusan secara elektronik nanti ya, tidak perlu hadir lagi di sini, nanti akan kami upload di dalam. Coba kita kenal dengan